insya Allah rumah menjadi sakinah, ya, penuh dengan mawadah dan rahmah. Tadi mawadah, tampil kita yang pantas, laki-laki di hadapan istri, istri juga di hadapan suami. Bukan suami pulang masih pakaian masak, udah dekil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala fi awwali suratin nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan meningkatkan ketakwaan, yakni kita meningkatkan ketaatan, keikhlasan, dan terus kita junjung tinggi kejujuran dan keadilan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita semua sangat mendambakan kehidupan ideal dalam rumah tangga. Karena memang semua tujuan dari menikah adalah untuk punya anak dan berkeluarga, untuk meraih kehidupan as-sakinah, di mana Allah telah menciptakan mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Mawaddah itu suka, rahmah itu sayang. Suka itu tergantung penampilan antara kita laki perempuan. Bagaimana penampilan kita untuk menarik satu sama lain. Sedangkan sayang itu didasari ketaatan. Dari wanita ketaatan kepada suaminya, dari laki-laki penuh tanggung jawab terhadap istrinya. Ini kehidupan yang diinginkan oleh kita semua. Bagaimana rumah tangga itu sakinah? Pasti harus ada mawaddah warahmah. Dan Allah telah jadikan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini harus menjadi tafakur kita, supaya langgeng kehidupan kita dalam rumah tangga. Jadi kehidupan ideal, rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang sakinah, itu memang semua kita dambakan. Dan Islam itu mengajarkan itu semua. Dan sangat mudah. Ya. Yang pertama, bagaimana kita jadikan rumah kita ini rumah Quran. Maka dalam hadis Abu Hurairah, ya, yang artinya begini, la taj'alu buyutakum maqabir. Maknanya seperti, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Nggak ada baca Quran, ya, nggak ada nasihat, nggak ada zikir. Ini akan terjadi kekeringan dalam hidup. Maka bagaimana supaya kita galakkan di rumah yang tadi nggak suka baca Quran, di antara anak kita, keluarga kita jadi suka baca Quran. Yang tadi tidak bisa baca Quran menjadi bisa. Karena kebersamaan kita ingin menjadikan rumah kita ada
Quran. Ya. Dengan membaca Quran itu setan keluar dari rumah. Kehidupan-kehidupan yang tidak harmonis akan hilang. Jadi harmonis. Jadi kehidupan yang tidak harmonis menjadi harmonis. Buruk sangka, ya, kemudian berpandangan negatif satu sama lain hilang. Maka diperintahkan oleh Nabi coba dibaca surat Al-Baqarah. Itu surat ruqyah. Ya, untuk mengusir ya setan-setan yang ada di rumah. Al-Baqarah dibaca dari awal alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu mengandung makna ruqyah. Ya. Kemudian dibaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Sering juga kita baca ayat kursi. Ini semua adalah surat dan ayat yang merupakan ruqyah untuk mengusir ya, mengusir makhluk jahat setan dari rumah kita. Kemudian kehidupan rumah tangga akan harmonis apabila suami istri mengerjakan sholat dengan khusyuk karena Allah semata. Masalah keduniaan akan mudah diatasi. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini ayat ada di tengah-tengah tentang bicara kehidupan rumah tangga. Dari perkawinan, perceraian, berbagai macam. Ada satu ayat tadi 283 tadi, hafidhu 238. Hafidhu, peliharalah kalian semua ya, kewajiban-kewajiban sholat dan sholat yang tengah. Nah, ini pendapat ulama, ada mengatakan subuh, ada mengatakan asar. Ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wa qumu lillahi qanidin. Insya Allah jika seorang suami mengerjakan sholat dengan khusyuk, tunduk kepada Allah, dan istri demikian juga, masalah keduniaan yang menjadi sengketa keduanya akan mudah diatasi. Karena akan terbentuk pribadi suami dan istri yang toleran, yang penuh dengan maklum. Karena semuanya akan mengembalikan kepada Allah. Ketergantungan kepada Allah tinggi, Allahus Samad. Kecemburuan dengan orang di luar akan mudah diatasi jika kedua-duanya tunduk, khusyuk, patuh kepada Allah. Maka kenapa Allah mengatakan di tengah-tengah bicara tentang perkawinan sampai dengan perceraian? Karena ini salah satu cara untuk menjadikan orang itu mudah mengatasi solusi. Kembalikan kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Siapa Allah yang tempat bergantung? Al-Ahad, yang Maha Esa. Bagaimana Al-Ahadus Samad? Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada anak, tidak ada bapak, dan tidak ada yang sekufu, setara, sebanding dengannya. Maha, yang maha-maha. Itu Al-Ahadus Samad. Maka mari ya, yang hadir semua, baik hadirin dan hadirat, kita tingkatkan kehusyuan sholat kita. Karena kesalahpahaman, ya, keributan kita dengan istri, bapak ibu dengan anak, itu akan mudah diatasi. Kenapa? Karena sama-sama semua bergantung kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Segala hal akan dikembalikan kepada Allah. Maka ketergantungan kepada dunianya akan mudah dihilangi. Toleransi tinggi di antara anggota keluarga, baik istri, suami maupun anak, akan ada toleransi tinggi. Karena semuanya sama-sama kita kembalikan kepada Allah. Kemudian jadikan rumah juga banyak zikir kepada Allah. Dengan mulai makan bersama membaca basmalah, ditutup dengan doa, dimulai dengan doa, saling mengingatkan, zikir kepada Allah. Karena kewajiban setelah Nabi berdakwah tauhid, perintah yang pertama Nabi masih di Mekah adalah sholat. Dan sholat adalah zikrullah.
Zikrullah yang paling utama adalah sholat. Maka 2 tahun sebelum Nabi hijrah sudah diwajibkan. Meskipun Nabi kerjakan sebagai pemimpin dan utusan Allah sebelumnya, yaitu Al-Muzammil. Sudah diperintahkan Nabi mengerjakan sholat, tapi hanya malam. Belum diperintahkan kepada umatnya. Diperintahkan kepada umatnya setelah Nabi Isra dan Mi'raj. Maka dari itu, di samping kita kembali khusyuk, lebih khusyuk lagi sholat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Allah, kita juga jadikan rumah kita penuh dengan zikrullah, zikir. Jadi bukan di masjid aja. Makanya Nabi sering mencontohkan sholat sunnah di rumah. Kadang-kadang qobliyah di rumah, kadang-kadang ba'diyah di rumah. Kenapa? Jangan sampai kita menjadikan rumah kita kuburan, sepi, tidak ada senyum, tidak ada tegur sapa, masing-masing cuek dengan kehidupan dunia. Jadikan zikir. Orang yang zikir pasti mendapatkan ketenangan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pasti. Maka dengan kita jadikan rumah kita Baitul Quran, ya. Bukan hanya makan-makan terus, ada kumpul Quran. Jika ada majelis keluarga datang, satu kita coba bicaralah nasihat Quran. Baru kita mulai bicara urusan masing-masing. Jadi dimulai dengan Al-Quran. Diperbanyak zikir, insya Allah rumah menjadi sakinah. Ya, penuh dengan mawadah dan rahmah. Tadi mawadah, tampil kita yang pantas laki-laki di hadapan istri, istri juga di hadapan suami. Bukan suami pulang masih pakaian masak, udah dekil, ya, rubah, sambut dengan pakaian rapi. Suami juga demikian, ya, menyambut istri dengan pakaian yang rapi. Insya Allah akan muncul mawaddah. Mawaddah kita pertahankan. Allah udah ciptakan. Kemudian rahmah. Si istri taat kepada suami. Si suami berusaha memenuhi tanggung jawab dan mengamankan istri dan anaknya. Semoga Allah memberikan kepandaian kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.